belajar mengenai keragaman informasi dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Yap, jadi buku fiksi adalah buku yang berisi atau yang menceritakan hal-hal yang sifatnya imajinatif, rekaan, atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Artinya, kisah atau cerita yang ada di dalam buku fiksi itu semata-mata dibuat oleh pengarangnya saja. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, salah satu contohnya adalah buku dongeng. Buku dongeng merupakan salah satu contoh buku fiksi karena cerita yang ada di dalamnya itu bersifat rekaan saja. Yang kedua, buku non-fiksi. Ada yang pernah mendengar apa itu buku non-fiksi? Ya, jadi buku non-fiksi atau buku bukan fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Artinya, isi yang dimuat di dalam buku non-fiksi ini diambil berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi. Dan peristiwa atau fakta yang diangkat dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, salah satu contoh buku non-fiksi adalah buku biografi. Ada yang pernah membaca buku biografi? Jadi, buku biografi adalah buku yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang dianggap penting atau berjasa. Salah satu contohnya itu buku biografi Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Untuk lebih memahaminya, yuk perhatikan ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi yang pertama, isi ceritanya bersifat rekaan. Artinya, isi yang ada di dalam ceritanya diangkat berdasarkan rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Yang kedua, kebenarannya bersifat relatif. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang disampaikan dalam buku fiksi itu belum tentu dapat dipercayai kebenarannya. Hal ini dikarenakan isi yang diambil itu berdasarkan imajinasi dari pengarangnya. Jadi, adik-adik ketika membaca buku dongeng, buku novel, jangan langsung percaya 100% ya. Ciri yang ketiga, isi dalam ceritanya biasanya menyasar pada emosi atau perasaan pembacanya. Artinya, ketika seseorang membaca buku fiksi, seringkali orang tersebut merasa tersentuh dengan jalan cerita yang ada di dalamnya. Adik-adik pernah tidak ketika membaca sebuah dongeng yang berkisah tentang kehidupan yang sangat menyedihkan dan adik-adik juga turut merasakan kesedihan di dalamnya? Nah, itulah yang dimaksud dengan menyasar emosi atau perasaan pembacanya. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama yaitu isinya berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Ciri yang kedua, informasi yang disajikan dalam buku non-fiksi bersifat lengkap dan lugas. Artinya, segala sesuatu yang dimuat di dalam buku ini diceritakan dengan jelas, lengkap, dan lugas, sehingga pembaca dapat memahami dan mengetahui informasi di dalamnya secara menyeluruh. Dan ciri yang terakhir yaitu informasi yang disajikan di dalamnya berdasarkan penemuan baru atau peristiwa yang pernah terjadi dan dikembangkan lebih dalam lagi. Nah, itulah tadi perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk selalu membaca buku agar pengetahuan kita juga senantiasa bertambah setiap hari. Adik-adik, di sini Kak Siska akan mengajak kalian untuk membahas tentang unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur non-fiksi, buku non-fiksi. Nah, di sini kalian sudah tahu dong apa itu buku fiksi dan apa itu non-fiksi. Jadi, kita akan melangkah ke unsur-unsurnya saja, di mana unsur-unsur buku fiksi terdapat beberapa unsur, yaitu alur, tema, amanat, sudut pandang, penokohan atau perwatakan, dan latar atau setting. Nah, di
di sini kakak akan menjelaskan apa itu tema. Tema adalah suatu gagasan pokok ide, pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Nah, sedangkan alur adalah suatu rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga akhir mencapai klimaks dan akhir cerita. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari unsur buku fiksi. Nah, selanjutnya Kak Siska akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur buku non-fiksi. Kak, apa sih itu unsur-unsur non-fiksi? Nah, adapun beberapa yang terdapat dalam unsur non-fiksi tersebut, yaitu judul, pengarang, penerbit, tebal buku, isi, dan penutup. Apa sih pengarang itu? Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang pengarang. Pengarang adalah sebutan bagi orang yang membuat atau menciptakan sebuah karangan. Biasa juga disebut dengan sang penulis, sastrawan, kreator, pencipta, dan penyusun. Nah, itulah tadi pembahasan dari suatu pengarang. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham kan apa itu unsur buku fiksi dan apa itu unsur non-fiksi. Nah, sekarang kakak akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu contoh-contoh buku fiksi dan non-fiksi. Kak, apa sih contoh buku fiksi? Nah, di sini kakak akan menyebutkan beberapa contoh-contoh buku fiksi, yaitu cerpen, novel, legenda, fabel, kumpulan dongeng, antropologi, puisi, dan drama. Sedangkan contoh buku non-fiksi yaitu seperti buku biografi, motivasi, pelajaran, pengetahuan, ensiklopedia, dan ilmu populer. Nah, sampai sekarang adik-adik sudah paham kan apa itu contoh buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih. Kamu lagi ngapain, Dek? Ini loh Kak, aku lagi baca buku puisi, terus mau cari puisi dari Sutarji Kalasumbahri. Tapi dari tadi sih aku gak ketemu puisinya di halaman berapa. Oh gitu, langsung saja deh, kamu cari di halaman akhir, itu ada indeks, pasti langsung ketemu. Oh iya, beneran Kak ada nih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nur Makfira dari Universitas Negeri Makassar. Kabarnya adik-adik semua bagaimana? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adik-adik. Nah, adik-adik semua sudah lihat kan video yang tadi? Baik, karena adik-adik semua sudah lihat, kira-kira videonya ini membahas tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi, di video tadi membahas tentang informasi buku melalui indeks, di mana ada seorang kakak adik yang adiknya sedang membaca buku puisi, namun tidak mendapatkan karangan puisi dari Sutarji Kalasumbahri. Kakaknya langsung mengatakan untuk mencarinya di halaman akhir, yaitu pada bagian indeks untuk mencarinya, karena akan lebih mudah ditemukan. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham kan tentang apa itu informasi buku melalui indeks? Nah, untuk mengingatkan adik-adik kembali, kakak ingin memberitahukan kalian apa itu indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Nah, di dalam indeks sudah terdapat indeks topik, jilid ensiklopedi, perincian indeks topik, dan nomor halaman ensiklopedi. Nah, sampai di sini kakak rasa kalian sudah paham tentang apa itu informasi buku melalui indeks, dan kalian juga sudah tahu bagaimana cara menemukannya. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya ya adik-adik. Yeay, akhirnya kita lulus, Alin.
Aku senang kita berdua lulus Ayu dengan nilai yang baik. Semua ini karena kita serius belajar. Iya, benar banget. Selain itu juga karena kita berdua sudah mengorbankan banyak waktu. Tapi kita akan berpisah, Alin, karena aku akan melanjutkan pendidikan di Bandung. Iya nih Ayu, gak terasa kalau persahabatan kita yang sejak SMP sampai sekarang harus terpencar sendiri-sendiri. Apa Kak Alin? Ini kan hanya sementara. Nanti juga kita pasti akan bertemu. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan itu terjadi pada kita sekarang. Bagaimanapun juga itulah hidup. Kita harus memikirkan masa depan. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nur Makfira dari Universitas Negeri Makassar. Kabarnya adik-adik semua bagaimana? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adik-adik. Adik-adik semua sudah lihat kan drama yang ada di video tadi? Kira-kira dramanya ini tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi drama ini adalah drama tentang persahabatan antara Alin dan Ayu, di mana Alin dan Ayu ini sangat senang karena mereka lulus sekolah. Namun harus berpisah karena Ayu harus melanjutkan pendidikan di Bandung. Padahal mereka ini sudah bersahabat sejak SMP. Walaupun ada jarak di antara mereka dan harus berpisah sementara, namun suatu saat akan ada waktu yang indah. Nah, sampai di sini adik-adik semua sudah paham kan tentang apa itu drama? Namun sebelum itu kakak akan mengingatkan kembali kalian apa itu drama. Drama adalah genre karya sastra berupa karangan yang menggambarkan atau mengilustrasikan realita kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia di mana kisah di dalamnya disampaikan melalui peran dan dialog. Nah, karena adik-adik semua sudah paham tentang apa itu drama, maka hal yang harus adik-adik tahu adalah unsur-unsur dari drama. Unsur-unsur drama terdiri dari 7, yaitu tema, alur, penokohan, dialog, latar, sudut pandang, konflik, dan amanat. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham kan tentang apa itu drama dan unsur-unsurnya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.